Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Emma Fitriyanti, guru SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Mariono dan Ibu Rahmadiana. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Latar belakang. Adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Salah satunya masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan mewujudkan budaya positif. 1. Membentuk keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Terakhir, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Adapun tolak ukur dalam aksi nyata 4 ini adalah terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi internal dalam diri murid, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter pelajar Pancasila. Lini masa aksi nyata yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru.
Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Kemudian, memaparkan materi budaya positif kepada rekan guru. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Susunan acara diseminasi modul budaya positif. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, acara inti. Yang terakhir, penutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon duduk kembali. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Bengkulu kepada Bapak Basuki SPD Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah berhuda bila dia berikuli wa billahi syahida syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Bapak Ibu, rekan-rekan yang sekalian, terkhusus di Mas selaku CGP yang akan berduduk. Mari pada kesempatan pagi hari ini selalu semoga kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah kegiatan beribadah
kita masih diberikan nikmat dan sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Salam dan salam semoga tercurah hubungan kita Nabi Muhammad SAW keluarga dan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan guru, hari ini kita sengaja dipertemukan untuk sama-sama mendengarkan, mendapatkan informasi terkait salah satu tugas dari CGP kita. Kita ada 2 orang, 1 orang ya? Satu-satunya WMA yang alhamdulillah bisa teringat dengan teman-teman dari sekolah lain untuk mengikuti program CGP angkatan CGP. Jadi ada satu hal yang ingin disampaikan terkait dengan budaya positif di WMA ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jujur memang terkait dengan rekrutmen CGP banyak syarat, banyak hal yang harus dilalui. Tapi paling tidak kita bersyukur ada teman kita yang sekolah, mudah-mudahan ke depan ya, perilaku kemudian hasil yang jelas nanti kan pasti ada hubungan dengan perilaku, proses dan hasil. Nah, mudah-mudahan ke depan akan semakin baik, baik dari sisi personal siswa maupun secara kelembagaan, termasuk personal kita. Saya yakin banyak hal memang yang ditemui atau yang dijalani oleh Bu Ema selaku CGP yang sebenarnya mungkin berat di awal, tapi ketika mungkin sudah masuk dirasa memang sangat banyak manfaat. Apalagi ini banyak berhubungan dengan teknologi. Saya mungkin berpesan kepada teman-teman yang masih panjang, yang masih muda-muda, ya, mudah-mudahan tidak terlalu gaptek dengan teknologi yang semakin hari berkembang dan bisa memanfaatkan itu sebagai proses pembelajaran. Nah, mudah-mudahan nanti dengan waktu yang kurang lebih hampir 1 jam kita berikan untuk bisa memberikan apa yang sudah beliau pelajari selama hampir 6 bulan ya, oke, hampir 6 bulan, hampir 6 bulan, saya nggak bilang 6 bulan, oke, hampir 6 bulan. Yang jelas banyak hal yang sudah beliau dapatkan untuk bisa berbagi, ya. Selama yang jelas memang berkaitan dengan bagaimana kita bersama-sama sekali lagi mengiringi anak kita, membentuk karakter anak kita, menyiapkan anak kita untuk siap belajar berada di lingkungan pengasuhan kita semua. Bapak Ibu sekalian, kepada semua nanti saya mohon untuk bisa sekali lagi berbagi dengan teman-teman, dan tentunya memang masih ada kekurangan di sana sini, tapi yang jelas kita semuanya belajar walaupun kita belum menerapkan kurikulum merdeka, ya. Tapi memang ini bagian rangkaian dari proses pembelajaran pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi paling tidak nanti yang berkaitan dengan personal kita tentang kesiapan kita berada di depan kelas, mengelola kelas, itu bisa kita dapatkan dari ilmu yang sudah didapatkan oleh teman selama hampir kurang lebih 3 bulan dalam mengikuti proses CGP. Mudah-mudahan nanti saya berharap teman-teman yang lain menyusul, ya, ketika ada kesempatan untuk bisa mengikuti program CGP dengan perkara yang jelas. Kesempatan ini mari kita sama ambil untuk meningkatkan kapasitas kita setelah berada di depan kelas. Demikian mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masuk kita kepada acara inti presentasi diseminasi modul budaya positif guru penggerak angkatan ke-7 SMA angkatan ke-7 Kota Bengkulu kepada Ibu Ema Fitriyanti SPD, disilakan. Saya sambil berdiri Bapak Ibu biar lebih enak mempresentasikannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan saya, yaitu mengikuti CGP angkatan 7 Kota Bengkulu. Di sini kami diwajibkan untuk men-share dan dalam kalau kata modern itu diseminasi tentang modul yang kami peroleh di kegiatan di CGP, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini salah satunya adalah yang harus kami berikan, bukan dalam arti kata maksud menggurui,
tapi kita sama-sama masih belajar. Karena terus terang Bapak Ibu, saya sangat banyak mendapatkan ilmu baru dan hal-hal baru. Ternyata selama ini masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Basuki Dwianto, yang telah mensupport kami selama kegiatan CGP dari mulai awal seleksi sampai hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugas juga. Untuk kedepannya juga saya butuh kolaborasi dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang mana pada kesempatan kali ini menyempatkan waktunya untuk berhadir di sini untuk kegiatan kali ini. Seperti yang sudah ini kan, saya ikut CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu. Untuk di SMA 9 alhamdulillah kita jebol 1, ada tutornya Ibu Sukarli sebagai PP. Modulnya seperti kalimatnya budaya positif. Seperti itu. Apa sih budaya positif? Kenapa dinamakan dengan budaya positif? Nah, seperti kalimatnya Bapak Ibu, budaya. Jadi bagaimana caranya kita membuat sesuatu yang positif itu menjadi sebuah budaya. Karena kalau hal yang positif itu biasa, tapi setelah menjadi sebuah budaya itu maka menjadi luar biasa. Apalagi kalau seandainya bisa kita terapkan di sekolah SMA Negeri 9 Kota Bengkulu, kita yang tercinta seperti itu. Tapi untuk membuat sebuah hal yang positif itu menjadi budaya memang tidak mudah. Banyak rintangan, apalagi kita tahu bersama di SMA 9 Kota Bengkulu luar biasa beragamnya bagaimana sifat karakter siswa kita dan guru-gurunya seperti itu. Nah, dari yang kami pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif itu ada 6 hal yang bisa kita jadikan unsur atau hal yang bisa kita lakukan biar budaya positif itu bisa tercipta di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Tapi sebelum sampai ke sana, ada pertanyaan pragmatik yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Di sini apakah Bapak Ibu setuju atau tidak tentang pertanyaan ini? Yang pertama, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Ya, tergantung. Ya. Yang kedua, apakah pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau biasanya kita juga sholat duha itu dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberikan penghargaan apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, bisa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada 6 topik dalam eksplorasi konsep kita tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan ada namanya restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Yang keenam adalah ada namanya segitiga restitusi. Dia nanti saling berhubungan Bapak Ibu. Yang pertama dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita mulai, saya minta tolong Bapak Ibu berangan-angan di dalam kepala kita. Kira-kira ada 2 orang, mungkin bisa sebelahan. Nah, mungkin Ibu Iwi sama Ibu Mary, Ibu Sukarli sama Pak Hermanto. Jadi ada 2 orang, A dan B. Nah, jadi si A itu ada sebuah, nanti secari kertas, berakan ada sebuah secari kertas. Di dalam kertas itu Bapak Ibu tuliskan apa hal yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian si A ini menggenggam dengan erat kertas tersebut, mempertahankan. Nah, bagaimana caranya sampai kertas tersebut pokoknya dipertahankan sebagus mungkin, dipertahankan seperti adalah hal yang sangat berharga. Dan tugas si B itu adalah bagaimana caranya biar si A itu membuka kepala tangannya
tangan biar kita bisa mengambil kertas tersebut. Seperti itu. Ya, kalau nggak ada kertasnya kita bayangkan saja, kira-kira seperti itu. Nah kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu memegang kepalan kertas tersebut, hal yang paling berharga menurut Bapak Ibu apa? Seperti itu. Kalau Ibu Winda apa Bu Winda yang paling berharga? Anak 4. Boleh apa saja Pak? Jadi boleh apa saja? Boleh berupa sebuah benda, boleh berupa sebuah cita-cita, boleh berupa. Pokoknya menurut Bapak Ibu hal yang paling berharga itu apa? Ya, seperti itu. Mindsetnya seperti itu. Nah, sekarang bayangkan ada orang yang mau mengambil hal yang paling berharga dari Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Misalnya nanti kan kalau orang kan kalau menginginkan sesuatu pasti banyak cara kan, dengan paksaan, dengan bujukan, dengan rayuan, dengan ya mungkin imbalan kan seperti itu kan. Nah, jadi setelah diberikan semua itu, misalnya minta ini, Pak, nanti saya kasih imbalan loh Pak untuk Bapak, sama Bapak kasihkan hal yang berharga untuk saya, seperti itu. Nah, kira-kira respon Pak Hermanto seperti apa? Nah, selain itu nanti kan bisa juga dengan cara yang lain, bisa dengan cara menghardik, merayu, itu tadi dengan bayaran kita sebutkan. Nah, kira-kira dengan bagaimana caranya biar si A tadi memberikan kepada si B. Tentu saja hal itu ada kalanya berhasil, ya kan? Tapi ada kalanya juga tidak berhasil. Ya, tergantung dengan nanti apakah dia mau atau tidak, kan seperti itu. Nah, jadi apa yang telah kita lakukan, bahwa itu dengan cara merayu, membentak, bisa jadi kan, kemudian dengan cara menyuap, itu bisa dinamakan sebagai ini Bapak Ibu, ilusi kontrol. Ya, jadi sebenarnya itu adalah semuanya merupakan sebuah ilusi. Kalau ilusi berarti tidak nyatakan. Ilusi kontrol itu seperti apa? Sama seperti kita kadang-kadang dengan siswa kan, seperti itu. Jadi ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pada saat kita siswa atau orang lain itu mau dikontrol, bukan karena kita bisa mengontrol. It's time to begin the second lesson. Sudah. Saya lagi ya. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Lanjutkan. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita mempunyai pribadi yang sudah kompleks. Anak-anak juga seperti itu. Mereka sudah mempunyai keinginan tersendiri. Jadi ketika kita bisa mengontrol seseorang, itu bukan berarti kita bisa mengontrol, tetapi mereka mempersilahkan kita untuk mengontrol, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian ada namanya ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat melemahkan karakter. Dari yang hasil tadi, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti tadi, kira-kira kita dikasih imbalan. Apakah itu imbalan itu bisa membuka kepala tangan? Belum tentu kan? Nah, belum tentu kita walaupun diberikan imbalan kita mau memberikan hal yang paling berharga untuk kita kepada orang lain. Jadi itulah kenapa dinamakan bahwa penguatan positif efektif itu belum tentu bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini terkadang sangat sering kita lakukan, bahwa kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa, bahwa kita berhak menentukan jalan yang akan dituju dan mau bentuk seperti apa nanti anak-anak. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan ilusi. Kemudian dari ilusi tersebut ada yang namanya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol.
Jadi ada stimulus secara respon, kemudian secara teori kontrolnya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu bisa kita bandingkan di sana antara seperti apa stimulus respon dan seperti apa sebenarnya teori kontrol. Dari sana nanti kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri kita sendiri atau kontrol terhadap orang lain. Stimulus respon itu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi secara teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perbedaannya, kalau di stimulus respon kita berusaha mengubah, tapi ketika di teori kontrol maka kita berusaha untuk memahami pandangan orang tersebut. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kita selalu menganggap bahwa anak-anak ketika melakukan sebuah hal yang buruk berarti itu salah. Tapi secara teori kontrol bahwa apa yang anak-anak itu lakukan pasti semuanya memiliki sebuah tujuan. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah mencari sebenarnya apa sih tujuan mereka sehingga mereka membuat sesuatu kegiatan yang menurut kita adalah salah. Seperti itu. Terkadang menurut kita salah, tapi yakinlah bahwa setiap kegiatan atau sesuatu yang menurut kita salah itu memiliki sebuah tujuan tertentu oleh anak-anak kita. Dan tugas kita sebagai seorang guru menggali itu biar kita bisa memahami. Ada 6 profil Pancasila yang indikasinya itu diharapkan untuk didapat dihayati oleh anak-anak kita dan diamalkan. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan seluruh anak SMA Negeri 9 nanti beriman dan bertakwa sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan itu alhamdulillah di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu khususnya untuk agama Islam kita sudah mulai menerapkan. Yang pertama, budaya positifnya adalah kita sudah melaksanakan sholat duha setiap paginya. Itu adalah salah satu halnya. Yang kemudian pernah juga kita terapkan yaitu ketika siswa terlambat maka ya membaca seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian kita sholat Jumat berjamaah, sholat zuhur juga berjamaah, seperti itu. Selain itu, yang kedua di dalam profil Pancasila ada namanya mandiri. Jadi diharapkan nantinya ke depannya bahwa seluruh siswa itu nanti mandiri. Mandirinya luas Bapak Ibu. Jadi ya, pertama mereka kalau yang ingin mandiri, setelah mereka nanti lepas dari dunia pendidikan, mereka itu sanggup berdikari. Tidak tergantung kepada orang lain seperti itu. Jadi tidak manja lagi katanya. Ada namanya yang ketiga itu bernalar kritis. Terus terang saja untuk saat ini sangat banyak anak-anak itu sudah kecanduan dengan game, sehingga terkadang mereka secara bernalar itu agak lambat begitu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru itu sebagai seorang pengajar dan pendidik menumbuhkan sikap baik supaya anak-anak itu nanti bisa mempunyai sifat bernalar secara kritis. Kemudian berkebinekaan global. Karena terus terang saja untuk saat ini kadang-kadang satu suku dengan suku yang lain sudah tidak ada lagi kebinekaannya. Padahal kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hanya karena satu hal terkadang sedang membuat sebuah persatuan sehingga menjadi sebuah perkelahian. Seperti kita ketahui di SMA negeri kita, senggolan sedikit kadang-kadang sudah jadi cerita. Kemudian bergotong royong ini adalah salah satu hal yang menurut saya sudah sangat susah untuk diterapkan, agak berat kira-kiranya. Terkadang kalau melihat seorang bekerja, yang lain yang aja. Tidak ada upaya untuk menolong. Karena kenapa? Karena pikiran kita terkadang sudah individual. Dia lagi kerjaan dia, bukan kerjaan saya. Dan alangkah baiknya kita sebagai seorang guru jangan hanya memberitahukan saja, tapi juga mencontohkan.
Karena seperti prinsip Trihaja Kewantara, yaitu Ingangso Sutolodo, Ingmagia Mamungkaso Tuduri Hada, yakni bahwa sejatinya kita sebagai seorang guru yang pertama adalah sebagai seorang panutan. Itu yang penting. Jadi ketika kita mau minta tolong atau mau kita mendidik seorang siswa, tapi kalau seandainya diri kita seperti apa, ya agak susah karena seandainya kita tidak menjadi sebuah panutan tersendiri. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, menjadikan seorang siswa yang kreatif, maka otomatis kita juga sebagai seorang guru harus kreatif. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, itu adalah motivasi terendah dari kita sebagai seorang manusia. Seperti itu. Kenapa? Karena bagaimana caranya kita menghindari supaya tidak dihukum. Gitu. Sehingga dari itu terciptalah sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi seandainya saya tidak melakukannya? Setelah itu, motivasi yang lebih tinggi lagi di atas itu, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seperti kita tahu bersama bahwa kita adalah seorang guru. Tugas seorang guru adalah pengajar dan pendidik. Seperti itu. Jadi, seperti kalimatnya, pengajar dan pendidik, yaitu mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kemudian itu mendidik perilaku siswa sehingga nanti mereka bisa menjadi seorang pelajar yang mempunyai profil Pancasila. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya seandainya kita sebagai seorang guru tidak hanya memahami ini secara teori, tapi memahami ini secara praktik juga. Karena banyak terkadang kita saya ini kan cuma pengajar. Padahal tugas utama seorang guru itu bukan mengajar, tapi kalau saya lebih dikatakan adalah mendidik. Ingat, kita digaji oleh pemerintah itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan anak bangsa kita menjadi penerus bangsa kita di kemudian hari. Seperti ada ini teori bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa itu sangat mudah, yaitu hancurkan saja pendidikan mereka satu generasi. Maka untuk generasi yang berikutnya tidak akan mandiri ini sebuah negara, pasti akan hancur. Kenapa? Karena generasi pendidikannya hancur. Kemudian yang terakhir, ini yang paling bagus adalah motivasi secara internal atau motivasi untuk tujuan disiplin positif. Motivasi internal berarti adalah motivasi dari diri kita sendiri. Alangkah baiknya kalau seandainya untuk menghargai diri kita sendiri. Itu motivasi internal. Jadi motivasi untuk menghargai diri kita sendiri. Sehingga terciptalah sebuah pertanyaan. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Ketika sebagai seorang guru kita mengajar sepenuh hati, maka saya akan menjadi sebagai seorang seperti apa? Ketika kita melakukan pendidikan kepada siswa, maka kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, akan menjadi seperti apa kita nanti? Seperti itu. Jadi itu adalah motivasi yang paling dasar kalau menurut saya. Ketika kita sudah memiliki motivasi secara internal, maka tidak akan ada lagi kendala yang berarti untuk di luar sana. Seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi ceritanya kita sebagai seorang guru datang terlambat. Tidak akan ada ceritanya lagi kita seorang guru malas-malasan untuk mengajar. Jadi kalau seandainya kita sebagai seorang guru sudah memiliki motivasi yang sangat baik, baik itu secara internal maupun eksternal, maka otomatis kita akan menjadi sebuah pribadi yang merdeka. Jadi kenapa dinamakan merdeka? Karena itu berarti kita tidak terlepas dari perintah, kemudian akan tetapi cukup cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kewajiban kita apa. Jadi tidak mesti harus diperintah, tidak mesti kita takut akan kira-kira nanti dapat hukuman, tidak mesti nanti kira kita akan digaji atau tidak. Tapi betul-betul kita memiliki motivasi di dalam diri kita sendiri bahwa oh, saya seorang guru, maka saya harus menjadi seperti apa, seperti itu.
Kemudian ada kalanya untuk menjadikan sebuah profil Pancasila, kalau sekarang itu istilah kerennya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita terkadang kalau siswa berbuat salah seringnya menjudge siswa atau menyalahkan seorang siswa. Nah, kalau untuk saat ini ada namanya restitusi, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, tidak minder, memiliki nantinya karakter yang lebih kuat dari awalnya. Seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengandalkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, sehingga nanti menjadi sebuah tujuan mulia untuk mereka, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu yang dinamakan dengan teori restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Masih itu video itu. 1. Budaya untuk menebus kesalahan. Ini yang pertama. Budayanya seperti apa? Budayanya belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kenapa diperlukan restitusi untuk memperbaiki hubungan? Karena terkadang ketika kita sudah tidak mengenai, ketika ada terjadi sebuah permasalahan, kalau seandainya ini, terkadang hubungan itu menjadi tidak baik. Ya, misalnya ada terjadi perkelahian antara dua orang siswa. Nah, kalau kita tidak menggunakan sistem restitusi, terkadang setelah selesai berdamai, maka siswa tersebut akan tidak seteguran lagi, tetap musuhan seperti itu. Maka alangkah baiknya maka kita menggunakan restitusi. Seperti kalimat tadi, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ya, kalau gurunya juga sama, restitusi juga. Kemudian yang ketiga, tawaran itu bukan paksaan. Jadi restitusi itu menawarkan, bukan memberikan paksaan. Jadi kita memberikan pilihan. Yang lebih baik itu seperti apa? Seperti itu. Kan terkadang kita kalau itu sering selama ini mungkin mendikte, oh pokoknya kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah, kalau di restitusi kita menawarkan, menurut kamu apa yang kamu inginkan dan menurut kalian apa yang terbaik. Seperti itu mungkin kalimatnya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi terkadang anak kita itu tidak, kalau untuk saat ini mungkin kalau saya sering bertanya kepada siswa, kalian mau jadi apa sih? Seperti itu. Mau kalian seperti apa? Dan itu saja anak-anak kita masih bingung. Mereka belum tahu mau akan jadi apa, maunya apa, dan mau juga menjadi seperti apa kemudian. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Jadi siswa itu tidak tahu kebutuhan dasar mereka itu apa. Yang mereka tahu datang ke sekolah, belajar, nah dapat ijazah. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka itu butuhnya apa. Itu nah. Itu. Nah. Ada siswa yang saya tanya itu, nah nanti kalian kalau mau tamat SMA mau jadi apa? Saya jadi kerja aja jadi labuk. Ya tidak apa, nggak apa-apa kan? Tapi mas permasalahannya kerja untuk saat ini tidak hanya sekedar kerja saja, masih tetap baru mereka harus memahami apa sih sebenarnya kemampuan mereka. Dan tugas kita adalah sebagai seorang guru menggali itu sehingga nanti mereka ketika terjun ke masyarakat bisa mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu cocoknya di bagian mana. Kemudian restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Ya, kalau menurut saya itu yang cara yang paling baik. Kenapa? Karena tidak ada paksaan di restitusi, tapi adalah sebuah penawaran. Kira-kira seperti apa bagusnya. Kemudian di sini lebih fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di restitusi nanti itu yang dibentuk adalah karakter siswa. Bukan tindakan apa yang kira-kira nanti mereka akan lakukan, tapi karakter mereka seperti apa. Seperti itu. Kemudian
restitusi itu berfokus kepada solusi, bukan masalah. Karena terus terang saja terkadang lebih banyak kita ini adalah, oh permasalahannya apa? Seperti itu kan. Jadi ketika ada sebuah permasalahan kita lebih fokus ke masalahnya saja. Padahal untuk saat ini bukan hanya masalah, yang lebih didominankan adalah kira-kira solusinya apa? Seperti itu. Ada permasalahan, siswa datang terlambat. Oh masalahnya apa? Itu bangun kesiangan. Seperti itu kan. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari solusi. Kalau dia bangun kesiangan, biar dia bangun pagi, biar dia tetap datang terlambat tepat waktu. Apa solusinya? Seperti itu. Yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi diharapkan ketika mereka sudah nanti setelah kita lakukan restitusi, jadi anak-anak tersebut bisa kembali ke kelompoknya. Jadi kembali ke lingkungannya masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada rasa minder, tidak ada rasa bersalah seperti itu. Jadi mereka tetap pede, tidak insecure atau tidak rendah diri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terus untuk melakukan restitusi itu biar kita bisa tercapai, ada beberapa hal yang bisa kita awal dasarnya. Sebagai seorang guru, yang perlu kita lakukan yang pertama kalau di dalam kelas ada namanya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau biasanya selama ini saya secara pribadi itu namanya kontrak belajar. Tapi kalau dinamakan kontrak itu kalimatnya agak kasar. Ya, Pak. Kenapa? Karena kontrak berarti sewa. Nah, punya tenggat waktu. Nah, ternyata kalimat itu kurang bagus Bapak Ibu. Jadi dinamakan ini namanya keyakinan. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau kontrak belajar? Ya kan? Kita peraturan kelas ada. Nah, antara kalimat sebenarnya kalimatnya sederhana. Sebuah adalah keyakinan, yang satu lagi ada peraturan. Tapi kontras definisi dari kalimat keyakinan dan peraturan itu ternyata sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Berbedanya di mana? Berbedanya dari adalah pembentukan karakter siswa. Seperti itu. Jadi motivasi tadi kan ada dua. Pertama eksternal dan internal. Nah, yang internal itu biasanya adalah motivasi untuk instruksi secara diri pribadi bahwa untuk membentuk sebuah hal yang positif secara diri kita, untuk menghargai diri kita sendiri, maka kita harus memiliki sebuah keyakinan, bukan peraturan. Seperti itu. Ketika kita memiliki berpedoman pada sebuah peraturan, maka ada sering terjadi kalimat sebuah peraturan ada untuk dilanggar. Sangat sering itu terdengar kan? Nah, peraturan ada untuk dilanggar. Kita sudah membuat sebuah peraturan sebaik mungkin, masih akan ada celah orang-orang mencari bagaimana peraturan itu bisa dilanggar. Tetapi alangkah baiknya kalau seandainya yang kita terapkan adalah keyakinan. Keyakinan, kalau seandainya kita sudah meyakini, maka kita tidak melakukan itu secara terpaksa. Kenapa? Karena kita sudah meyakini. Nah, kenapa? Salah satu contohnya seperti ini. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2? Kalimatnya seperti itu. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya, biar tidak ditangkap Pak Polisi, biar tidak kena razia, ya kan? Itu adalah sebuah peraturan. Tetapi apabila kita meyakini bahwa ketika kita menggunakan helm, maka itu adalah melindungi kita apabila nanti sebuah terjadi kecelakaan, maka otomatis ketika keluar kita akan memakai helm. Bukan karena takut kepada polisi, tapi karena lebih kepada diri kita pribadi, melindungi diri kita, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan seperti kecelakaan, kepala kita terlindungi. Kemudian ada contoh lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat kita COVID kemarin? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya kan? Kalau peraturan
peraturan terkadang tidak apa, tidak akan kena penyakit. Tetapi setelah kita meyakini, oh itu adalah sebuah deteksi diri, biar kita tidak tertular, biar kita tetap sehat, maka otomatis ketika ada kegiatan kita menjalankan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengajar? Kenapa? Kalau secara ini motivasi eksternal tadi, biar tidak kena panggil kepala sekolah, ya kan? Itu adalah motivasi eksternalnya. Tapi ketika kita sudah memiliki keyakinan bahwa kita sebagai seorang guru, tugas kita adalah sebagai seorang guru mengajar dan mendidik, kita menerima imbalan dari itu adalah sebagai seorang guru gaji kita. Mari kita halalkan gaji kita setiap harinya dengan cara datang tepat waktu, mengajar di dalam kelas, berusaha sebaik mungkin. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak nampak nyata? Kita lanjutkan ya. Dari peraturan kelas, kalau peraturan kelas kan dia berupa terikat. Jadi kalau seperti kalimat saya tadi, yang namanya peraturan terkadang itu ada untuk dilanggar. Tetapi ketika dari peraturan kelas itu naik menjadi sebuah keyakinan kelas, maka otomatis karena kita memiliki sebuah keyakinan, itu adalah motivasi kita secara internal, motivasi dari diri kita sendiri, sehingga nanti akan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Kalau sudah terciptanya sebuah lingkungan positif, maka akan menjadi sebuah budaya yang positif di lingkungan SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ada dua. Yang pertama hormat, yang kedua bekerja. Ada kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelas yang sering kita datangi apa? Apakah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Menurut Bapak Ibu, dari yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam sampai ke bawah, yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Tertib. Apakah datang tepat waktu mengucapkan salam adalah sebuah keyakinan? Tidak. Apakah menjaga kebersihan sekolah itu adalah sebuah keyakinan atau sebuah peraturan? Peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu menurut Ibu Eki adalah sebuah keyakinan. Aktif dalam pembelajaran, apakah peraturan ataukah sebuah keyakinan? Keyakinan. Peraturan. Kalau tertib? Tertib ini aturan. Peraturan atau Jelas keyakinan? aturan. Jelas aturan. Peraturan. Baiklah Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih itu peraturan? Apa itu keyakinan kelas? Dinamakan sebuah peraturan tentunya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah peraturan. Tapi dia berubah menjadi sebuah keyakinan ketika itu adalah sebuah tanggung jawab. Seperti itu. Jadi kita mempunyai Selamat pagi Bu. Full screen. Maaf Bu.
Lain kali jangan bikin keputusan lagi anak ya. Dia tidak akan kuasa lagi kalau ibunya terus. Bisa jadi kan kalau ibu terbuat kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ciumi dikit, Ibu. Tadi posisi berbicara dengan Buat merasa bersalah. Nah, langsung ke posisi teman. Full screen Bu Emma. Setelah masih lagi. Soloida. Nan. Ibu ini lagi gitu, dalam hati. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya udah ngomongin saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi Mas biar Wan bisa nanya dikit-dikit lancar, juga, dadang dia, dadang. tetap Dikit-dikit juga anaknya. Iya kan, Sudah walaupun sana. gurunya lebih ada Nanti dikit-dikit. lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan Skenario absen nih ya. kamu. Kamu ini Iya, adalah skenario nih, saja. dia ada kenyataan berbeda. Sebagai posisi teman. Ini posisi yang keempat, posisi sebagai pemantau atau mentor. Mantau monitor. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik kan Ibu. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren, Pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Bangun nih besok, Bu Emma. ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Iya. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi ada 5 posisi kontrol dan pertanyaannya kita sering di posisi mana? Sering dipakai kalau itu.
Lihat situasi. Yang pertama, posisi sebagai penghukum terserah saya sebagai posisi itu. Kemudian posisi sebagai teman, ya. Sering semua ya Pak. Pakai Sebagai teman apa tuh kebijaknya gitu. Nah, iya Bapak Ibu. teman. Apa Kalau ada cewek. apa perbedaan kelima posisi itu? Ya, perbedaannya. Ketika di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu perbedaannya itu mungkin nanti ada di semuanya, ada di teman, pemantau, manajer. Kemudian yang pertama, apa guru berbuat apa seperti itu. Kalau di penghukum, guru biasanya menghardik, ada yang menunjuk-nunjuk, ada yang nyakiti, atau bisa juga dengan ya nyindir. Tapi ketika membuat orang merasa bersalah, nah biasanya guru seharusnya kamu kan seperti ini, seperti itu. Kemudian kalau menjadi teman, ya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalau pemantau ya dia paling menghitung kira-kira mengukur, oh kamu tuh salahnya sampai seperti ini, seperti itu. Nah, tapi ketika di posisi manajer, maka akan ada beberapa pengajuan pertanyaan seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan apa saja di 5 posisi kontrol. Yang mau saya tanyakan ke Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol, dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, mana posisi yang paling baik? Pembuat rasa bersalah, itu yang paling baik. Ada yang jadi teman, ya. Kalau kita dalam budaya positif, ada alangkah baiknya kalau seandainya kita berada di posisi manajer. Kenapa? Ketika di posisi manajer, maka kita ada namanya restitusi. Jadi restitusi itu seperti apa? Nah, nih. Tadi kan kita belajar tentang restitusi kan? Restitusi itu ada 3 restitusi dan itu diterapkan di posisi manajer. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Nah, di menanyakan keyakinan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah nilai apa saja yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas kita tadi. Tadi di posisi manajer sudah ada. Kemudian itu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian itu di menstabilkan identitas, yang dibutuhkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kebutuhan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu adalah kalimat-kalimat dari restitusinya. Kemudian nanti ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan sebuah kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti Nare tadi yang datang terlambat, ya kan? Nah, di sana gurunya menanyakan kenapa dia sampai datang terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah terlambat. Kemudian itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia menstabilkan identitas anak tersebut, maka dia menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang budaya positif. Alangkah baiknya untuk kedepannya kita semua dapat menjadi seorang guru, pengajar, dan pendidik yang semakin baik ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan di sesi ini tidak ada sesi tanya jawab. Kemudian saya simpulkan juga apa yang disampaikan Ibu Emma terakhir, melakukan hal yang positif itu sudah biasa, tetapi membudayakan berperilaku positif itu yang luar biasa.
yang dihadapi saat melakukan diseminasi budaya positif? Saat kegiatan diseminasi dilaksanakan, ketika CGP memaparkan tentang budaya positif kepada guru-guru di sekolah, terjadi error alat, yaitu HP kamera mati sendiri dan tidak merekam. Hal itu baru diketahui ketika pemaparan berjalan beberapa waktu, dan itu agak sering terjadi. Selain itu, HP panas sehingga tidak mau merekam lagi. CGP mohon maaf jika kegiatan diseminasi budaya positif videonya terpotong-potong. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.